Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Solih-solihah, pernahkah kita mendengar kata sopan santun? Yap, pasti sangat sering sekali. Bahkan guru dan orang tua sering sekali mengingatkan akan hal tersebut. Nah, solih-solihah, sopan santun tidak bisa hanya kita dengar atau ucapkan saja, tapi kita juga harus bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa hanya sekali, 2 kali, atau hanya 3 kali? Tentu tidak. Sopan santun harus sering kita ingat dan lakukan setiap saat, setiap tempat, dan kepada siapa saja. Agar apa? Menjadi kebiasaan, sehingga menjadi sebuah cerminan diri kita. Sopan santun merupakan salah satu nilai luhur yang menjadi dasar dalam membentuk kepribadian seseorang. Ia bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan juga cerminan dari budi pekerti dan akhlak mulia yang melekat dalam diri kita semua. Orang yang terbiasa menjaga sopan santun, baik dalam ucapan maupun tindakannya, akan lebih dihargai dan disenangi oleh lingkungannya. Sebaliknya, sikap kasar, tidak menghormati orang lain, dan tidak tahu adab akan membuat seseorang sulit diterima dalam pergaulan dimanapun berada. Oleh karena itu, sopan santun ibarat sebuah cermin yang memantulkan siapa sejati diri kita. Dalam ajaran kita, ajaran Islam, sopan santun memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rasulullah SAW mencontohkan adab mulia dalam setiap aspek kehidupan. Beliau selalu berbicara dengan kata-kata baik, lembut, dan selalu menghormati siapapun yang ditemuinya. Bahkan kepada anak-anak sekalipun, Rasulullah menebarkan salam, menyapa, dan bercanda dengan penuh kasih sayang. Sopan santun beliau mampu melembutkan hati banyak orang, termasuk mereka yang awalnya membenci loh. Dari teladan inilah kita belajar bahwa adab lebih tinggi nilainya daripada sekedar ilmu. Karena ilmu tanpa adab akan hilang maknanya. Bagaimana sopan santun kalian terapkan kepada teman, guru, dan orang yang kalian temui di sekolah? Pasti kalian tidak asing dengan kata salim, salam, dan sapa. Nah, ini ternyata bagian dari sikap sopan yang kita tunjukkan kepada guru ketika bertemu, bahkan kepada kakak dan kepada teman. Dan ingatkah kalian dengan kata permata, permisi, maaf, tolong, dan terima kasih? Merupakan sikap santun yang kita tunjukkan kepada guru loh. Mengikuti antrian, tidak menyerobot, mendahulukan yang membutuhkan. Juga termasuk sikap santun yang kita tunjukkan di lingkungan sekolah. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya merupakan pondasi untuk membentuk pribadi yang berkarakter mulia. Selain di sekolah, sopan santun juga berlaku loh di rumah dan masyarakat. Kepada orang tua, kita harus menunjukkan sikap hormat, mendengarkan nasihat dengan baik, serta berbicara dengan suara lembut. Di lingkungan sekitar, kita harus menjaga adab dalam bertetangga,
membantu mereka yang membutuhkan, serta menghindari perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Jika kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, maka akan tumbuh menjadi karakter sejati yang melekat dalam diri kita. Sopan santun tidak memandang usia, status, atau kedudukan. Siapapun yang memeliharanya akan dihormati, disegani, dan dikenang sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Pada akhirnya, sopan santun benar-benar menjadi cermin dari kepribadian sejati. Ia menunjukkan siapa diri kita, bagaimana cara kita menghargai orang lain, dan bagaimana orang lain memandang kita. Orang yang sopan akan lebih mudah diterima, lebih banyak sahabat, dan lebih dihormati oleh lingkungannya. Dengan menjaga sopan santun, kita tidak hanya memperindah diri sendiri, tetapi juga menebarkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Demikianlah pesan indah Jumat pagi kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sopan santun kecil kalian hari ini akan membentuk pribadi besar di masa depan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.